Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 92. Cium pipi Pareno. Hari terus berlalu. Kondisi toko semakin ramai. Ada saja pelanggan baru yang datang berbelanja, baik langsung ke toko maupun memesan langsung melalui media online. Para karyawan mulai kewalahan melayani mereka. Jadi, mau tidak mau, kami harus menambah jumlah karyawan agar tidak kedodoran. Bahan baku juga sudah tidak terkendala lagi seperti dulu. Textile Group sebagai supplier menomorsatukan kami dalam hal bahan baku. Tapi di sini kami tidak melakukan monopoli seperti yang dilakukan Sally waktu itu. Toko bergerak di bidang yang sama dengan kami juga mendapatkan kain sesuai dengan porsi yang mereka butuhkan. Dan semuanya lancar tanpa kendala. Lain halnya dengan toko kami, lain pula halnya dengan butik Sally. Butik yang dulunya terlihat ramai, kini sudah tidak pernah buka. Para pelanggan mereka berpaling karena ulah mereka sendiri. Mengakui desain kami ke publik, kalau itu hasil desain mereka. Ini yang membuat kepercayaan para konsumen menurun. Ditambah lagi, Textile Group tidak mau melayani pesanan kain mereka, hingga membuat mereka tidak bisa memproduksi karena kurangnya bahan baku. Sejak peristiwa itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar Sally. Entah di mana dia sekarang, tapi semoga saja dengan kejadian ini, dia bisa merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Siang itu, aku, Nisa, dan para karyawan sedang sibuk melayani para pelanggan. Entah kenapa hari ini, toko dipadati pengunjung. Jadi, mau tidak mau, aku dan Nisa terjun langsung membantu mereka. Grup A, sekarang kalian boleh istirahat makan siang. Biar grup B yang melayani para pelanggan di sini. Nanti setelah kalian selesai, segera kembali agar teman kalian dari grup B juga bisa makan, menggantikan kalian. Intinya, kalian rolling agar pelanggan tidak merasa diacuhkan. Aku sengaja membagi dua para karyawan saat kondisi toko ramai, agar saat melayani pelanggan, mereka tidak memaksakan diri. Di saat jam makan, mereka harus makan, agar kondisi mereka selalu fit. Setelah semuanya kembali, dan pelanggan sudah sedikit berkurang, aku dan Nisa meminta izin pada mereka untuk keluar sebentar. Nisa mengemudi kendaraan menuju ke sebuah rumah makan yang tidak jauh dari toko, karena rencananya siang ini kami juga ingin makan siang. Energi dan pikiran kami benar-benar terkuras hari ini. Banyaknya pelanggan yang datang ke toko membuat semangat kami semakin meningkat untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Setelah mobil terparkir, kami berdua segera keluar. Belum juga kami duduk dalam rumah makan itu, tiba-tiba seseorang menarik tanganku. Ayo ikut denganku. Ikut kemana lagi? Apa kamu tidak lihat kalau kami lagi ada di rumah makan dan baru saja tiba? Ku coba menarik tanganku, tapi pria yang tak lain Pak Reno itu sama sekali tidak mau melepaskannya. Ikut saja, jangan bawel seperti mak-mak. Pak Reno menarikku keluar dari dalam rumah makan itu. Bagaimana dengan Nisa? Kami datang bersama, maka dari itu kami juga harus pulang bersama. Dia punya kaki dan tahu jalan pulang bukan? Jadi jangan banyak alasan kamu hari ini. Cepat masuk, atau kamu mau aku menggendongmu seperti dulu? Dasar menyebalkan. Aku segera masuk ke dalam mobil sambil mengomel. Setelah memasang sabuk pengaman, Pak Reno mengemudikan kendaraan. Entah kemana, tapi aku sama sekali tidak mau tahu. Aku sangat malas bicara dengan pria berwatak batu ini. Tidak beberapa lama kemudian, Pak Reno membelokkan kendaraannya masuk ke sebuah halaman sebuah restoran terkenal di kota ini. Keluarlah. Tanpa menjawab, aku segera keluar. Kami berdua melangkah masuk ke dalam bangunan megah itu. Beberapa pembesar serta pengusaha kota ini sedang duduk menikmati makan siang mereka. Semua pandangan terarah pada kami, bukan padaku, tapi pada Pak Reno.
Pak Reno terus melangkah dan aku mengikutinya dari belakang. Setibanya di depan sebuah ruangan berdinding kaca, seorang karyawan segera membuka pintu untuk kami dan mempersilahkan kami masuk. Ruangan kedap suara. Ruangan seperti ini biasanya digunakan para pebisnis melakukan meeting atau membahas bisnis dan pekerjaan sambil menikmati makan siang agar tidak terganggu dengan para pengunjung restoran. Duduklah dan tidak usah berterima kasih lagi padaku. Terima kasih. Kutarik kursi sedikit ke belakang lalu duduk. Sudah kubilang, tidak usah mengucapkan itu. Mau terima atau tidak, aku tetap akan melakukannya karena itu sebuah kewajiban dan sebagai tanda kalau aku menghargai jasamu. Terserah katamu, kamu memang tidak mau kalah kalau soal debat. Mulutmu ibarat radio rusak yang tidak mau berhenti mengoceh. Kumainkan handphone daripada meladeni ucapan Pak Reno. Tidak berselang lama kemudian, beberapa pelayan masuk sambil mendorong troli kecil dengan berbagai hidangan dan minuman di atasnya. Hampir dan meja dipenuhi makanan dan minuman. Silakan menikmati tuan dan nyonya. Jika masih ada yang kurang, tolong beritahu pada kami. Reno hanya mengangkat tangannya. Melihat kode yang diberikan Pak Reno, para pelayan-pelayan itu keluar. Makanlah, jangan pura-pura kuat. Aku memang mau makan, tapi apa kita sanggup hanya berdua menghabiskan makanan sebanyak ini? Kalau aku mana sanggup. Kalau kamu pasti habis, tidak tersisa. Dirimu saja kamu makan lebih dari ini, bukan? Jangan asal bicara. Kamu juga tidak pernah melihatku makan di rumahku. Memang aku tidak pernah melihatmu, tapi aku dengar dari pembicaraan ibuku dan ibumu kalau kamu itu paling kuat makan. Badan sekecil semut, tapi porsi makanmu sebanyak gajah. Kenapa juga ibu cerita rahasia ini pada Bu Sulis dan didengar langsung oleh orang yang tidak punya filter bicara seperti Pak Reno ini? Menyebalkan sekali. Makanlah, jangan dilihatin begitu saja. Nanti cacing dalam perutmu, ngamuk, dan habislah badan kecilmu itu. Sudahlah, aku tidak usah mendengarkan ocehannya. Lagian, apa yang dia bilang benar adanya. Tubuhku memang mungil, tapi porsi makanku jangan dibilang. Ada baiknya aku makan, mumpung perut memang lagi kosong, dan harus segera diisi. Apalagi makanan yang tersaji di depanku ini benar-benar menggugah seleraku. Aku mulai mengisi piringku dengan nasi lumayan banyak, menyerupai gunung Jayawijaya yang ada di Papua sana. Kutambahkan lauk di atasnya, menyerupai salju yang mengelilinginya. Kedua mata Pak Reno terbelalak. Ternyata apa yang didengar dari ibuku ternyata benar, tapi aku sama sekali tidak peduli padanya. Aku menikmati makan siangku cukup lahap. Pak Reno masih terlihat geli saat aku masih nambah dengan porsi sebanyak tadi. Aku sama sekali tidak peduli apapun katanya. Bagiku, cacing dalam perutku lebih penting daripada mendengarkan ocehan Pak Reno yang tidak jelas itu. Reno, apa kabar? Tiba-tiba seorang perempuan berpenampilan seksi datang dan mencium pipi kiri dan kanan Pak Reno. Natalia, kapan tiba di Indonesia? Wajah Pak Reno begitu gembira menyambut kedatangan perempuan itu. Apa aku tidak dipersilakan duduk? Perempuan itu terlihat manyun. Maaf, silahkan. Pak Reno berdiri dan menarik kursi untuknya.